Shalom, selamat malam Jemaat GBI Salatiga yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya pada malam hari ini? Bersukacita ya, sungguh-sungguh sangat bersyukur karena pada hari Rabu malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berkumpul bersama keluarga kita untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama dan juga kita dapat kembali mendengar firman Tuhan. Dan saya juga patut mengucapkan selamat datang bulan Agustus, kita akan bersama-sama mengawali bulan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan bersama Tuhan. Dan kiranya pada bulan Agustus ini akan banyak sekali kejutan-kejutan yang akan Tuhan beri buat kita semua. Terkhusus untuk setiap doa-doa yang sudah kita panjatkan, kiranya Tuhan akan memberikan kabar baik untuk kita semua melalui jawaban-jawaban doa yang telah kita doakan. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita, persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita tahu bahwa sudah semusim berlalu Tuhan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kita tahu bahwa bersama Tuhan, Tuhan terus memelihara kita. Kita akan memuji nama Tuhan, semusim berlalu. Kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur, semusim berlalu. Tak pernah lain
Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengorbanan yang Kau berikan buat kami. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk kasih yang Kau berikan buat kami, yang terus selalu setiap hari kami rasakan Tuhan. Dan kami yakin itu selalu baru yang kasih Kau yang berikan buat kami. Kami juga bersyukur Bapa karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami, untuk kami bisa bersama-sama kembali berdoa bersama Tuhan di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami siap Tuhan untuk beribadah bersama di diam doa ini. Berkati ibadah kami, berkati puji-pujian kami Tuhan. Dan terimalah segala puji-pujian kami, dan juga berkati Bapa untuk firman Tuhan yang akan kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami sungguh bersyukur Bapa buat kasih setia yang Kau berikan buat kami. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Ya, saya yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Dan kita tidak perlu takut akan setiap berkat-berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Karena kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran kita. Kita perlu menyerahkan segala ketakutan kita. Ada satu pujian yang akan memberkati kita. Kita akan pujikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Serahkanlah. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah payah engkau berkeliling? Dan pada saat ini bawa segala susah kita kepada Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Janji harikan panas, tak pernah dia janji harikan panas, tak pernah dia janji pasti akan hujan, tapi dia berjanji memberi kekuatan. Topan ganas melandamu, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada
segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Puji nama Tuhan. Pujiannya sungguh menguatkan kita bahwa di setiap duka kita, Tuhan akan mengganti menjadi suka. Kita akan menyiapkan hati kita bersama-sama. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Eri Budi Lastono. Ada satu kalimat mengatakan, bersabarlah jika sampai detik ini ujian itu masih sering kita hadapi. Janganlah berputus asa, tetaplah bersemangat. Karena sesungguhnya Tuhan sedang menguatkan kita semua. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan satu pujian. Sering kita tak pernah mengerti akan jalan-jalannya Tuhan. Sering juga kita tidak dapat mengerti apa akan caranya Tuhan bagi kehidupan kita. Namun kita perlu menyelami setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan kepada Tuhan setiap permasalahan kita. Jejak-Mu Tuhan kita akan pujikan bersama-sama sebagai persiapan kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Namun seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini,
Salam Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dan kita pada hari Rabu ini kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dan kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang ada di dalam kehidupan kami, dan boleh kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan boleh kami belajar bersama, boleh menjadikan berkat bagi kita sekalian bersama-sama untuk dalam satu pertumbuhan kerohanian, bersama-sama untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kiranya firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar bersama. Kita ambil dari firman Tuhan dari Matius 11 ayat yang ke-28, dan ini pasti Bapak Ibu saudara sekalian mengenal, pasti bersama-sama terus belajar, dan ini kita akan kembali untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita belajar bersama dalam kebenaran firman Tuhan dengan firman Tuhan. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi di sini kita bersama belajar bagaimana situasi yang terjadi saat ini, bahwa tidak ada orang yang tidak ingin terbebas dari beban hidupnya. Namun demikian tampaknya tidak ada orang yang bisa bebas penuhnya dari beban hidup baik kecil maupun besar. Beban hidup seakan melekat dalam hidup setiap manusia, kita sebagai anak Tuhan. Kita bisa melihat seseorang yang terlihat bahagia dari luar, ternyata bisa saja menyimpan banyak beban hidup jika kita mengenalnya lebih jauh. Sehingga kita bisa melihat bahwa asal beban hidup bisa yang berasal dari eksternal, dari luar yang menjadi penyebab, bisa dari internal orang yang bersangkutan maupun keluarga di tempat itu. Dan kita bisa mengambil contoh bahwa yang namanya penyebab beban itu dari luar seperti pandemi COVID-19 yang kita mengalami bersama-sama begitu berat kondisi yang terjadi sekarang. Pandemi COVID berasal dari luar negara kita, masuk ke Indonesia, kemudian sudah berdampak ke Salatiga. Dan sudah kita rasakan bersama bagaimana masing-masing dari keluarga, dari pribadi lepas pribadi sudah mempunyai satu kondisi yang terdampak, yang menghantui dalam kehidupan kita, karena pandemi ini di luar satu kondisi yang bisa dikendalikan. Sehingga dampak yang kita rasakan dari pandemi COVID ini adalah semakin orang menyadari betapa berharganya masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Kita lihat bersama dalam hitungan hari orang terjangkit dengan wabah. Dalam hitungan hari orang-orang banyak yang meninggalkan dalam kehidupannya karena sakit ini yang sampai merenggut nyawa seperti itu. Kemudian juga berdampak di dalam
kondisi sosial ekonomi. Kita rasakan bersama bagaimana pandemi ini melemahkan kehidupan ekonomi setiap orang. Termasuk kita bisa melihat, kita merasakan secara pribadi pelayanan kami di WRB yang selama ini berjalan normal, tapi mulai bulan Maret sampai Agustus ini berarti hampir sudah 6 bulan tidak ada apa yang namanya kehidupan ekonomi yang berjalan normal. Semua orderan kosong, karyawan juga diliburkan. Ini mempunyai dampak yang luar biasa di dalam kehidupan sosial ekonomi. Dan ini tentunya juga dirasakan oleh hampir semua masyarakat. Dan apa yang menjadi ketakutan ini rupanya juga menimbulkan ketidakpastian yang jangka waktunya kita tidak tahu. Banyak masyarakat, orang-orang yang dilepaskan dari pekerjaannya secara paksa atau di PHK. Dan bahkan secara global kita bersama-sama juga mendengar negara-negara yang maju seperti Singapura, seperti Korea Selatan, bahkan Jerman pun negara maju sudah menyatakan resesi. Suatu keadaan kejatuhan ekonomi yang luar biasa. Tetapi di sisi lain dampak yang muncul adalah juga di internet dan teknologi komunikasi. Terjadi satu lonjakan yang luar biasa, aktivitasnya bahkan penggunaannya, sehingga sampai gereja-gereja pun ada dampak dengan membuat atau memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi ini, karena dalam tanda petik kondisi yang mengharuskan seperti itu. Bahkan dunia pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi itu juga mengalami satu bentuk perubahan secara ekstrim di dalam pengajaran dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam dampak kebutuhan kerohanian, bagaimana selama pandemi ini berlangsung kita dibawa untuk merenungkan kembali apa yang menjadi makna, apa yang menjadi dasar dan arah hidup yang kita tempuh selama ini. Jadi dalam satu kediaman inilah sebetulnya Tuhan inginkan kita ada satu perenungan kembali. Karena dalam situasi yang ketidaktenangan, dalam situasi kecemasan, ketidakpastian, disinilah yang menjadi ujian keimanan kita. Namun demikian semua beban hidup yang ada memerlukan satu respon yang tepat. Bukan kecepatan, tapi ketepatan bagaimana respon kita untuk menghadapi situasi ini. Dan Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk memberikan respon yang tepat atas beban-beban kehidupan kita. Ketika kita memiliki beban berat dalam kehidupan, kita bisa merasakan suatu kondisi putus asa yang mendalam. Bahkan depresi bisa terjadi kalau itu tidak bisa teratasi. Tetapi dari sanalah iman kita bisa menjadi kondisi yang diuji coba ini semakin menurun atau semakin meningkat dalam pertumbuhan keimanan kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kita bisa merasakan juga apa yang menjadi campur tangan dalam kehidupan kita, tergantung kepada kita. Apakah kita mau membuka pintu-pintu pengharapan yang dari Tuhan dan mempercayakan hidup pada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi batu ujian dalam kehidupan kita. Seperti apa yang akan kita lihat di dalam video itu satu perumpamaan. Ini kebetulan video hal yang bagus yang bisa menjadi perumpamaan dan kita bisa lihat sekilas video tersebut.
Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepintas tadi kita bisa melihat ada kerbau yang sedang diatur oleh petani dengan membajak di sawah. Yang kita bisa lihat perhatian di sana adalah di tengkuk kerbau itu ada apa di sana? Itu yang namanya kuk kalau kita bicara dalam firman Tuhan. Itu adalah untuk alat pengatur di dalam kerbau itu bisa berjalan ke kanan ke kiri sesuai dengan menjadi arahan dari petani itu dalam membajak sawah. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus bagi kita yang berbeban berat. Kita bisa lihat di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Satu hal yang sangat bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kita adalah yang pertama. Marilah kepadaku, ku di sini adalah ku besar, yang artinya adalah ajakan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ajakan langsung dari Yesus. Maksud Yesus adalah jangan ragu untuk datang kepada Yesus, memohon pertolongan dan kekuatan ketika hidup ini terasa berat karena beban-beban hidup yang ada dalam kehidupan kita. Di dalam Yesus selalu tersedia pintu-pintu pengharapan yang terbuka. Kemudian yang kedua adalah kita belajar kepada Yesus. Belajarlah kepadaku, ku besar juga. Yang artinya adalah bahwa maksud Yesus adalah mari kita mengenal kehendak Allah dalam segala beban hidup yang kita alami. Dengan mengenal kehendak Allah yang baik atau yang dengan baik, kita tidak akan membiarkan diri kita dihancurkan oleh beban-beban yang ada dalam kehidupan kita. Beban kehidupan bahkan bisa menjadi kesempatan bagi kita semua untuk dapat selalu bertumbuh dalam kehendak Allah. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa pikulah kuk yang kupasang. Artinya bahwa beban yang ada dalam kehidupan kita, bagaimana Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang memasang kuk itu dalam kehidupan kita. Yang artinya adalah apa? Dari sumber pencipta, dari sumber berkat yang ada dalam kehidupan kita itu yang pasang dalam hidup kita, pasti sudah ada satu ukuran yang luar biasa tepatnya. Dan masing-masing dari kita pribadi sudah diukur oleh Allah akan apa yang menjadi kemampuan, akan beban-beban yang bisa kita pikul. Sehingga dari sana adalah bahwa maksud Yesus, kita tidak mungkin menjadi manusia yang sepenuhnya bebas dari beban kehidupan. Namun ketika kita mengalami beban hidup kita itu dengan kacamata iman, kita akan merasakan beban hidup tersebut dengan cara yang berbeda. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, beban hidup kita yang berat akan tergantikan dengan beban yang ringan. Kita bisa memperhatikan dua kata kontras tersebut. Beban berat dan beban ringan. Yang artinya apa? Beban masih ada dalam kehidupan kita, tetapi menjadi ringan karena respon yang tepat yang diberikan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari sana Kristus memberi kelegaan atas beban berat kehidupan kita. Beban kehidupan itu menjadi ringan
bahkan beban yang kita miliki itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk selalu bertumbuh dalam keimanan kita. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Kiranya dimampukan untuk menguatkan akan dalam kondisi yang ketidakpastian ini, dan pribadi lepas pribadi lebih bertumbuh dalam keimanan. Situasi yang menekan ini justru menjadikan hal yang positif dalam keimanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, inilah Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman-Mu boleh kami belajar bersama, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk lebih dekat kepada Engkau dan berserah kepada Engkau Tuhan. Kiranya ini Tuhan mampukan bagi kehidupan kami semakin kuat untuk melekat kepada Engkau, untuk semakin mengimani bahwa Engkau sendiri yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bekerja atas kami Tuhan. Dan kiranya firman ini tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami belajar bersama, tapi kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama kembali berdoa bersama keluarga kita. Kita akan berdoa secara pribadi, kita akan berdoa untuk keluarga kita akan berdoa untuk gereja kita akan berdoa bagi kota Salatiga, dan kita akan berdoa bagi pemimpin kita, Bapak Jokowi. Dan sebelum kita bersama-sama berdoa, kita akan sekali lagi memuji nama Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagi Raja Wali. Hanya kepada Tuhan kita akan terus berlari. Di saat kita bimbang dalam kehidupan kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru untuk kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Amin. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi
mustahil bagi Dia. Silakan Bapak Ibu bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga, dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.